Shalom anak-anak sekolah minggu. Wah, Lauso belum dengar suaranya nih. Sekali lagi ya. Shalom anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Ya, Lauso berdoa semoga anak-anak yang ada di rumah yang akan mengikuti ibadah ini ada dalam keadaan yang sehat ya. Mari hari ini kita akan memulai kembali ibadah sekolah minggu kita. Nah, Lauso berharap anak-anak sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan suaranya, dan juga terlebih lagi kita harus mempersiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ya, mari sama-sama langsung aja kita mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah. Kita akan menyanyikan sebuah lagu Yesus Kupanggil. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh sambil kamu mempersiapkan hati kamu mengikuti ibadah pada hari ini ya. Nyanyikan lagu ini dari awal. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Langsung saja kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kehidupan kami sepanjang 1 minggu, dan pada hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Berkati setiap kami ya Tuhan, supaya setiap kami boleh membuka hati kami, boleh bersungguh-sungguh untuk memuji Tuhan, dan terlebih lagi kami boleh mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami dimanapun kami berada, dan juga kami berdoa untuk setiap Lauso yang melayani pada hari ini, kiranya Tuhan juga memimpin setiap mereka. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, langsung ajak semuanya mari kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dan kalian boleh mengikuti gerakan yang langsung berikan ya. Mari kita menyanyikan lagu Tuhan Allah di tengah kita dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Tuhan
Dia sangat mengasihi kita. Nah, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Kasih Yesus Sungguh Indah, Indah, Oh Indah. Nyanyikan dengan penuh semangat ya. Silakan kembali duduk di rumah masing-masing. Nah, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, sebelumnya mari kita memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Baik, anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lause persilakan kepada Lause Jerry. Baik anak-anak, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, harus ajak anak-anak kita semua satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami masih boleh diberi kesempatan untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, di pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebelum itu kami minta pertolongan-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberikan Roh Kudus, memberikan roh dengar-dengaran sehingga firman yang nanti akan disampaikan boleh kami terima dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari itu. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, selamat pagi anak-anak. Shalom, apa kabar? Lause harap anak-anak semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, sebelum kita masuk dalam firman, Lause mau tanya dulu. Di sini anak-anak sudah pernah lihat belum ketika ada seorang pejabat atau presiden
datang mengunjungi suatu tempat, contohnya di Timika. Beberapa waktu lalu presiden kita sempat mengunjungi kita di Timika. Nah, waktu datang ke Timika, pasti presiden kita mendapatkan pengawalan yang sangat ketat dan juga mendapatkan sambut-sambutan yang sangat meriah, dan pastinya masyarakat juga menerima Bapak Presiden kita dengan sukacita. Nah, sebelum itu langsung mau tanya, ada yang tahu tidak nama presiden kita? Siapa yo? Ada yang tahu tidak? Ayo, siapa ya? Siapa ya? Ya, benar. Nama presiden kita adalah Bapak Joko Widodo, atau biasanya kita sebut dengan nama Bapak Jokowi. Siapa sih yang tidak kenal Bapak Jokowi? Pasti semua kenal ya. Karena beliau merupakan orang nomor 1 di Indonesia dan juga beliau adalah presiden dari Republik Indonesia. Oke, kembali lagi. Waktu presiden datang ke Timika itu mendapatkan pengawalan khusus dari beberapa penjaga yang sudah ditugaskan khusus untuk menjaga Bapak Presiden supaya bisa melakukan aktivitasnya di Timika dengan selamat. Tentunya juga beliau mendapatkan sambutan seperti yang tadi Lausu sudah bilang, sambutan yang sangat hangat dari masyarakat. Contoh kecilnya juga beberapa waktu lalu kita sempat mendapatkan kunjungan dari Bapak Wakil Bupati kita, yaitu Bapak Johannes Retop. Pada saat itu beliau datang untuk mengikuti acara yang diselenggarakan oleh Panitia Ikatan Dokter Gigi Indonesia. Pada saat itu beliau datang tentunya menggunakan mobil dan juga mendapatkan pengawalan khusus. Yang Lausu ingat waktu itu anak-anak antusiasnya sangat luar biasa ya. Ada yang melambaikan tangan, ada yang berjabat tangan, ada yang minta foto bareng, bahkan ada yang minta tanda tangan dari Bapak Johannes Retop tersebut. Nah, keadaan semeriah itu terjadi juga pada saat ketika Yesus datang ke Yerusalem. Jadi waktu itu Yesus datang ke Yerusalem terus mendapatkan perlakuan yang sangat luar biasa. Masyarakat di sana, orang-orang di sana menyambut Yesus dengan sukacita. Baik, firman kita pada pagi hari ini terdapat dalam Matius 21 ayat 1 sampai 11. Matius 21 ayat 1 sampai 11 yang berjudul Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Kita langsung masuk ke bagian cerita. Coba anak-anak perhatikan di ayatnya yang pertama, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Jadi pada saat itu Yesus menyuruh kedua muridnya untuk pergi ke suatu desa di depan mereka. Jadi Yesus memerintahkan mereka pergi ke sana, dan Yesus berkata dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depan itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Coba anak-anak kita berpikir sebentar. Ketika itu mereka belum sampai di sana, tapi Yesus sudah meminta mereka untuk pergi ke sana, dan Yesus berkata bahwa mereka akan menemukan seekor keledai di sana, padahal mereka belum ke sana. Tapi Tuhan sudah tahu duluan. Nah, di sini pada saat itu Yesus langsung menunjukkan betapa hebat kuasanya, di mana Tuhan bisa langsung tahu sebelum mereka sampai di sana. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi yang berbunyi, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Nah, di sini anak-anak, Tuhan pergi ke sana bukan menggunakan kuda. Kalau kita biasanya raja-raja pada zaman itu kalau mau mengunjungi suatu tempat mereka akan menggunakan kuda, dan juga mereka akan mendapatkan pengawalan khusus dari para penjaganya. Tapi di sini Tuhan hanya menggunakan keledai, dan juga tentunya Tuhan tidak mendapatkan pengawalan yang ketat, pengawalan yang khusus, namun Tuhan hanya
ditemani oleh dua muridnya tersebut. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Sesudah mereka mendapatkan keledai tersebut, murid-muridnya datang kepada Yesus dan mengantarkan keledai tersebut. Setelah itu, murid-muridnya mengambil pakaian dan diletakkan di atas keledainya. Maka Tuhan Yesus naik ke atasnya. Setelah mereka sampai di sana, mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian. Seperti yang tadi Rasul sudah bilang, orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Dan ada dari mereka juga yang mengambil ranting pohon untuk diletakkan di jalan supaya Yesus dapat berjalan di atasnya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Oke, anak-anak, di sini Lausru ada membawa daun yang menyerupai daun palem. Mungkin di layarnya anak-anak tidak dapat melihatnya dengan jelas karena daun ini mempunyai warna yang hijau dan akan bertabrakan dengan green screen kita di sini. Tapi Lausru minta anak-anak kita sama-sama berkata, Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi anak Daud. Dalam hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi anak Daud. Nah, jadi pada saat Yesus tiba di sana, Yesus mendapatkan perlakuan yang sangat luar biasa. Yesus mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa dari orang-orang yang ada di sana. Tapi perlu anak-anak ketahui, pada saat itu tidak semuanya atau tidak semua orang datang untuk menyambutnya. Ada beberapa orang yang datang tapi tidak menyambutnya karena kedatangan Tuhan Yesus mengganggu mereka. Kedatangan Tuhan Yesus dapat mengganggu para petinggi di sana dan juga orang Farisi. Nah, anak-anak, dari peristiwa ini mengajarkan kita bahwa Yesus berkuasa dan maha tahu. Kenapa Lausru bilang begitu? Karena coba anak-anak tadi pikir, waktu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke suatu tempat yang belum mereka kunjungi, tapi Tuhan Yesus sudah tahu bahwa di sana murid-muridnya tersebut akan ketemu seekor keledai. Nah, di situ Tuhan sudah menyatakan kuasanya, bahwa Dia adalah Tuhan yang maha tahu dan Tuhan yang bisa menuntun murid-muridnya sampai ke sana dengan selamat. Namun di sini juga kita perhatikan, di sini Tuhan hanya menggunakan keledai saja, bukan menggunakan kuda yang harusnya seperti yang digunakan pada zaman itu untuk menyambut, atau yang digunakan untuk sebagai alat transportasi para raja-raja pada zaman itu. Tapi di sini Tuhan hanya menggunakan keledai, yang dimana kita tahu keledai merupakan hewan yang tidak sama seperti kuda, di mana kuda memiliki tenaga yang kuat dan terlihat gagah, namun keledai di sini tidak memiliki tenaga yang kuat sama seperti kuda. Tapi Tuhan menaiki keledai tersebut karena Tuhan mau menggenapi supaya firman yang telah disampaikan, nubuat yang telah disampaikan Nabi bisa tergenapkan. Namun di sini juga Tuhan menyatakan bahwasanya Tuhan merendahkan dirinya, di mana pada saat itu Tuhan hanya menggunakan keledai. Nah, karena coba bayangkan Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang rela mati di kayu salib untuk kita, Dia hanya menggunakan seekor keledai, bukan menggunakan kuda yang sebagaimana mestinya digunakan oleh para raja di sana. Tapi Tuhan hanya menggunakan keledai. Ini menunjukkan bahwa Dia merendahkan dirinya. Namun anak-anak perlu ingat, di sini Tuhan tidak kehilangan kuasanya. Tuhan tetap menjadi Tuhan yang maha kuasa, tetap menjadi Tuhan yang
dapat kita percayai tetap menjadi Tuhan yang bisa menjadi pegangan hidup kita anak-anak. Oke, melalui peristiwa ini juga mengingatkan kita akan iman kita padanya. Apakah kita mau menjadi seperti orang-orang di sana yang datang menyambut Tuhan dengan sukacita, ataukah kita mau menjadi seseorang atau beberapa orang yang datang di sana tidak menyambut Dia? Dari peristiwa ini, setelah peristiwa ini, tidak semua orang di sana mau mengikuti Yesus selamanya. Ada yang mulai mengkhianatinya, bahkan ada yang mulai meninggalkan Tuhan. Namun di sini sekali lagi iman kita dipertanyakan, apakah kita mau menjadi seperti orang tersebut, menyambut dan menerima Tuhan, ataukah kita mau hanya sekedar menyambut tapi tidak menerima Tuhan. Di sini harus ajak anak-anak kita semua mau bersama-sama menerima Tuhan, mau sama-sama belajar dari firman ini, dan juga mau bersama-sama kita bisa hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kita? Kita bisa melalui hal-hal kecil. Contohnya kita bisa berdoa pada waktu kita susah, kita bisa berdoa, kita percayakan masalah kita bisa diselesaikan sama Tuhan. Tuhan itu punya rencana yang luar biasa. Buktinya Tuhan selalu ada di saat anak-anaknya atau kita sedang letih, sedang lesu. Ketika kita sudah bicara sama Tuhan, Rasul percaya hati kita akan kembali gembira lagi. Jadi Rasul mau kita semua menerima Tuhan, mau hidup di dalam Tuhan, dan juga Tuhan hidup di dalam kita. Dan juga tentunya bisa melalui cara kita membaca firman Tuhan. Kenapa Rasul bilang membaca firman Tuhan? Karena contohnya begini, anak-anak kalau misalnya kita mau ujian, kita pasti belajar dulu kan. Belajar sehari atau mungkin sebulan, seminggu sebelum ujian tersebut terlaksanakan, kita pasti mempersiapkan diri dulu supaya nanti ketika hari ujiannya kita bisa mengetahui perintah apa yang disampaikan dalam kertas tersebut di dalam ujian tersebut. Misalnya jangan sampai kita disuruh menjawab A, kita malah menjawab yang B. Nah, di sini sama juga dengan firman Tuhan. Kalau kita rajin belajar membaca firman Tuhan, saya yakin kita akan bisa mengerti maksud dari perintah Tuhan yang mau Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Jadi mari kita sama-sama terima Tuhan di dalam hidup kita. Baik, kiranya firman Tuhan ini bisa mengingatkan kita, bisa menguatkan kita untuk tetap terus setia dan tetap terus taat dalam melayaninya. Amin. Oke anak-anak, silakan tutup Alkitabnya. Kita doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh menyelesaikan, boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh dapat kami terima, boleh dapat kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berdoa untuk anak-anak ya Tuhan, di mana anak-anak pada saat ini meskipun masih dalam pandemi, tapi anak-anak masih terus bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya anak-anak ini boleh terus bertumbuh, boleh terus hidup di dalam-Mu, dan kiranya Engkau juga boleh hidup di dalam mereka ya Tuhan. Tuhan berdoa juga untuk keadaan pada saat ini, di mana pada saat ini kami sedang menghadapi masa-masa sulit ya Tuhan. Namun kami percaya bahwa Engkau akan ada di saat kami membutuhkan-Mu. Engkau tidak akan memberikan pencobaan lebih dari kekuatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga kiranya anak-anak ini bisa mengikuti atau mencontohi sikap dari murid-muridnya tersebut, murid-murid Tuhan, di mana mereka boleh percaya melakukan sesuatu perintah yang jika kita pikir secara logika perintah tersebut tidak masuk akal ya Tuhan, namun mereka percaya Tuhan, mereka percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, sehingga mereka boleh melakukan perintah tersebut ya Tuhan. Kiranya kami semua boleh belajar dari sikap murid-murid tersebut, di mana kami boleh terus percaya kepada-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Adil, dan juga Allah yang Maha Tahu ya Tuhan.
Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Langsung berdoa kiranya setiap yang sudah disampaikan boleh tertanam di hati anak-anak dan kalian boleh menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kita akan mempersiapkan persembahan kita. Nah, anak-anak dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar, dan juga kamu boleh mempersiapkan dan memberikan yang terbaik. Lalu juga berdoa kiranya kalian dapat mempersembahkan hati dan hidup kita menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita, mari kita bernyanyi lagu Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Untuk memberikan persembahan akan dipimpin doa oleh Baton Lose. Oke, sebelum itu kita siapkan diri kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat-Mu dalam kehidupan kami yang telah Kau berikan. Terima kasih banyak Kau telah memimpin ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Dari awal hingga pertengahan ini ya Tuhan, sebelum pada akhirnya, terima kasih buat firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Berkati juga semua guru-guru yang terlibat di dalam pelayanan ini, kami semua anak-anak. Juga apapun yang akan kami berikan sebentar ya Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan. Biarlah apa yang kami beri dapat menjadi hal yang berguna di hadapan-Mu ya Tuhan, karena kami tahu dan kami percaya Tuhan akan membalas semua seturut janji firman Tuhan. Dan doa kami menaskan hanya kepadamu, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita menutup ibadah ini dengan doa, langsung ajak mari sekali lagi kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Give Me Oil in My Lamp. Boleh ikut gerakannya Lause ya. Nyanyikan dengan penuh semangat. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Make me fisher of men, keep me seeking. Make me fisher of men, I pray. Make me fisher of men, keep me seeking. Seeking soul till Jesus comes again. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me joy in my heart, keep me praising. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, keep me praising. Keep me praising till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Puji Tuhan, mari kita menutup ibadah kita hari ini. Silakan mempersiapkan diri kamu, boleh lipat tangan, tutup mata, dan Lose akan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah mau hadir dan memimpin kami dalam ibadah ini. Terima kasih kalau kami boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan dan kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar yang setiap kami lakukan pada hari ini ya Tuhan, kiranya semua itu boleh memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami sepanjang 1 minggu ke depan. Ajar setiap kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kehidupan kami ya Tuhan, dan juga seluruh keluarga kami dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan terus menjaga kami dan melindungi kami sehingga kami boleh terhindar dari segala sakit penyakit. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Juga setiap lause yang sudah melayani pada hari ini, kiranya Tuhan juga memberkati setiap mereka. Kami menutup ibadah kami hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, hari ini lause akan memberikan sebuah pengumuman. Kira-kira ada yang tahu? Nah, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Ya, mungkin kamu ada yang sedih nih. Gimana dong kita mau merayakan Paskah lagi pandemi seperti ini? Tidak perlu sedih ya. Rasul sudah memikirkan berbagai cara supaya kita tetap bisa merayakan sukacita Paskah. Nah, kita akan tetap mengadakan perlombaan. Rasul akan memberikan pengumuman mengenai perlombaan Paskah. Rasul berharap anak-anak dapat menyimak pengumuman ini dengan baik ya. Kita akan mengadakan perlombaan Paskah. Ada 2 perlombaan yang akan diadakan. Yang pertama itu lomba mewarnai, dan yang kedua itu adalah lomba membaca puisi yang bertemakan Paskah. Nah, untuk lomba yang pertama akan diikuti oleh anak-anak yang berusia TK, KB, sampai SD kelas 1 dan 2. Sekali lagi ya, untuk lomba mewarnai itu akan diikuti oleh anak-anak yang usianya TK, KB, dan juga SD kelas 1 sampai kelas 2. Nah, layout mewarnainya atau gambar yang akan diwarnai sudah disediakan oleh guru sekolah minggu. Nanti akan diberikan melalui grup sekolah minggu. Anak-anak boleh minta tolong papa dan mama untuk boleh print kan, supaya anak-anak boleh mewarnai di rumah. Tetapi jika papa dan mama berhalangan atau tidak dapat print gambarnya, anak-anak boleh mengambil gambarnya di gereja. Ya, batas pengumpulannya itu adalah tanggal 24 Maret bulan ini ya. Dan anak-anak boleh mewarnai dengan baik, dan Lause berharap anak-anak mengerjakan dengan mandiri ya. Nah, lomba yang kedua adalah lomba membaca puisi. Lomba membaca puisi akan diikuti oleh anak-anak sekolah minggu kelas 3 sampai kelas 5 SD. Ya, kelas 3 sampai kelas 5 SD. Puisinya sudah disediakan juga. Nanti juga akan di-share di grup WhatsApp sekolah minggu. Anak-anak tinggal membacakan dan kamu boleh membacanya dengan penuh ekspresi dan penghayatan. Nah, video kamu membaca puisi boleh di-upload kembali atau dikirim kembali kepada guru sekolah minggu melalui WhatsApp grup sekolah minggu yang ada ya. Nanti Lause juga menunggu batas video pembacaan puisi itu sama di tanggal 24 Maret 2021. Nah, setelah itu nanti pengumuman pemenangnya akan diberikan pada saat ibadah Paskah tanggal 4 April ya. Jadi anak-anak yang mau mengikuti perlombaan merayakan Paskah ini boleh berpartisipasi ya. Silakan nanti tanya papa mamanya ada tidak di grup, dan kalian boleh persiapkan dengan baik ya. Itu aja pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Dan Lause tetap mengingatkan dimanapun kamu berada, tetap jaga diri supaya kita boleh terhindar dari virus ya. Tetap gunakan masker, rajin mencuci tangan, dan juga tetap menjaga jarak. Oke? Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.